Oke, saya akan membahas mengenai Quran, bagaimana mengelola stres dan kelelahan. Mungkin sebelum membahas Quran, saya akan membahas dulu mengenai apa itu stres dan apa itu kelelahan. Ya. Baik, oke. Nah, coba kita perhatikan apakah kita pernah membeli obat gosok, minum obat penghilang, pijat, minum minuman hangat, ya, merasa lelah dan malas kerja, menjadi emosi. Nah, dalam sehari ini, jawab ya dan tidak. Ya. Nah, kalau jawaban kita lebih banyak ya, nah sangat mungkin kita mengalami apa yang disebut dengan stres. Ya. Nah, jadi tolong perhatikan. Nah, apa yang kita maksud dengan stres? Ya. Tentu stres akan datang bisa setiap saat dan tanpa diduga. Nah, karena itu yang paling penting adalah bagaimana mengelola stres. Ya, saya ulangi bahwa stres itu bisa datang setiap saat dan tidak ada satupun manusia yang tidak lepas dari stres. Iya, benar. Ya, tidak ada. Nah, termasuk juga Amerika Serikat ini ternyata 10% itu stres penduduknya, 18% cemas, ya. Di Ukraina juga sekian, 89% stres, 85 kemudian di Prancis juga demikian. Nah, Belanda juga 7%. Nah, Kolombia juga sekitar 7% penduduknya stres dan cemas. Nah, data riset kesehatan dasar yang dikeluarkan di Indonesia itu pada tahun 2013 ada 14 juta penduduk yang usianya di atas 15 tahun itu ada gejala-gejala depresi dan kecemasan. Nah, ini hampir sekitar 60% dari penduduk. Nah, apa yang kita maksudkan dengan stres? Jadi stres itu tidak lain tekanan, ya, perasaan tertekan, cemas atau tegang, atau ada sesuatu yang menuntut kita melakukan sebuah penyesuaian. Nah, yang kedua, ini adalah sebuah pola-pola tertentu dari reaksi psikologis dan fisiologis yang mengganggu. Kenapa? Ini muncul karena adanya sesuatu dari luar, dari lingkungan yang datang ke kita. Nah, sehingga ini mengancam kita dan juga melakukan coping. Coping itu bagaimana mengelola stres tersebut. Ya. Nah, stres tidak lain adalah persepsi kita terhadap sesuatu dari luar yang mengancam kita. Yang mengancam kita sehingga timbul rasa takut, rasa khawatir. Dan kalau ini berkepanjangan, menyebabkan kita sakit, tidak bisa bekerja, dan seterusnya. Nah, inilah yang kita sebut stres. Nah, ada dua tipe stres, ya. Ini adalah sifatnya tiba-tiba, segera, dan terjadi secara singkat. Ya, jadi tiba-tiba, segera, dan terjadi secara singkat. Nah, contohnya, Om Ujang nih, kemarin. Nah, Tante Nen bisa menceritakan. Sedang mengajar, tiba-tiba hujan besar, listrik mati, internet mati. Nah, udah, itu tiba-tiba stres, ya, bingung, kemudian kesal dan seterusnya. Ya. Nah, ada juga tipe kedua stres, sumber tidak jelas, perlahan-lahan, terus-menerus dapat terjadi dalam waktu yang lama. Ya, misalnya berkaitan dengan pekerjaan, ya, terakumulasi. Nah, ya, kesal kepada diri sendiri, akhirnya tidak bisa konsentrasi, ya, marah-marah dan seterusnya, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Nah, ini gejala stres. Nah, jadi stres itu menurut ahli tidak lain adalah reaksi tubuh kita terhadap tuntutan, ya, yang bersifat emosional sehingga kita tidak seimbang, ya. Nah, ini biasanya ada tekanan ke dalam diri kita.
Sehingga dikatakan bahwa stres ini adalah sebuah proses daripada sebuah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ya. Nah, ini adalah natural, alamiah. Ya, saya ulangi. Ini adalah natural, alamiah. Setiap orang akan mengalami ini. Ya. COVID ini adalah sesuatu yang menyebabkan semua orang khawatir. Ya. Jadi kalau kita tidak khawatir gara-gara COVID, itu membohongi diri sendiri. Saya ulangi ya. Kalau kita tidak merasa khawatir dengan COVID, itu berarti kita membohongi diri sendiri. Ya. Kecuali kita tidak tahu ada COVID. Seperti orang desa, dia tidak tahu apa itu COVID. Dia nggak stres gitu. Nah, masalahnya kita tahu. Ya. Nah, ada dua tipe stres. Itu yang stres yang membahayakan. Ini disebut dengan distress. Ya. Tadi akibat rasa takut yang berlebihan sehingga kita tidak bisa tidur, dengan nyenyak. Ya. Tapi juga ada stres yang ini bermanfaat. Misalnya karena diburu oleh waktu, maka timbul kreativitas. Pekerjaan kita bisa selesai dalam waktu yang cepat, kemudian memiliki kualitas yang sangat bagus. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan eustress. Jadi yang sifatnya positif. Nah, stres setiap hari atau kita sebut dengan stres normal. Seperti nggak setuju. Nah, ya, kata adiknya warnanya merah kamarnya, kata kakaknya enggak hijau. Nah, mungkin kalau dipikirkan itu bisa berlebihan, akhirnya kita jadi tertekan. Ya. Atau stres yang lebih serius yang dapat menyebabkan masalah lebih banyak. Ya, ketidaksetujuan antara suami dan istri yang terus-menerus. Nah, ini juga menyebabkan bisa stres yang berkepanjangan. Nah, biasanya tanda-tanda stres itu ada isolasi. Ya, kita mengurung diri, ya, menjauhkan diri, tidak mau bertemu dengan orang, ya. Atau juga tadi dalam penampilan, ya. Nah, tolong perhatikan ya, kalau suami penampilannya nggak benar, nggak mau rapi, nah itu dia tanda stres ya. Jadi tolong diperhatikan ya, suami harus rapi. Kalau suatu saat dia nggak mau rapi, nggak mau ini dan terus menerus, badannya, mukanya kusut, kesal, nah tolong ya, Tante Is perhatikan Om Bidin ya. Kalau Om Bidin suatu saat nggak mau rapi, inginnya kusut terus, nah ini tanda kemungkinan stres. Jadi harus segera diperbaiki ya. Nah, kita lihat di sini. Coba perhatikan fisik kita, pikiran kita, maupun emosi kita. Ya, lelah, pusing, diare, tekanan darah, mual, sakit di dada, gemeteran, sakit perut, sulit tidur, sulit bernapas, gatal-gatal. Nah, perhatikan itu semua. Ya, kalau ini terus berulang dan terus menerus, nah ini mungkin salah satu ciri rawan kita terkena stres. Nah, pikiran sulit konsentrasi, mudah lupa. Nah, ya, ada juga mudah lupa kayak Om Ujang, itu bakat mungkin ya. Sulit mengambil keputusan, sulit menghitung, kemudian berpikir irasional, sulit mengingat. Nah, paranoid. Ya, paranoia itu berlebihan, takut yang berlebihan, ya. Kemudian kesulitan menyelesaikan masalah, gagal fokus. Nah, ini juga salah tanda-tanda kita akan kena stres. Nah, intinya adalah kemudian ada juga yang sifatnya tindakan maupun emosi, mudah marah, ya, nggak mau bergaul, ya, sering terlambat. Ya. Oh, ini yang udah sifat tuh ini apa ya, kayak sabi, tapi udah kecil. Halo. Kemudian sensi. Nah, sensitif, ya. Kalau mendengar seseorang menyebut nama kita, seolah-olah orang ngomongin jelek tentang diri kita. Nah, ada juga yang kompulsif nih, makan berlebihan. Ya. Ini biasanya pada anak-anak terutama, anak-anak perempuan terutama, ya. Laki. Pada anak perempuan, pada anak laki biasanya kalau dia stres itu nggak terkait dengan makanan. Ya, makan tetap aja seperti biasa. Tapi kalau perempuan biasanya mengurangi makan kalau dia stres, ya. Kemudian ada hubungan interpersonal dengan banyak orang. Kemudian perubahan pada pola tidur dan pola makan. Sulit tidur, ya, yang biasanya jam 10, ini mungkin jam 1 dan jam 2 dan seterusnya. Nah,
salah satu pendekatan yang sangat penting adalah apa yang kita sebut dengan teori ekologi keluarga. Nah, teori ini menekankan bagaimana hubungan antara keluarga dengan lingkungannya. Nah, ternyata lingkungan ini adalah stresor. Jadi sumber stres, ya. Polusi, tindakan kriminal, ya, tuntutan kerja yang sangat tinggi, ya. Mungkin juga ini yang penakut nih, siapa di rumah yang takut kegelapan? Nah, padahal di Cemplang itu selalu kalau hujan gelap, ya, mati listrik. Gelap juga menimbulkan ketakutan. Nah, ketakutan itu bisa mengarah ke stres kalau ini berlebihan. Dan seterusnya dan seterusnya. Macet di jalan, ini juga bisa menimbulkan stres, kesal. Nah, dulu saya kalau kerja dari Cemplang ke Jalan Pajajaran, sekolah bisnis, 25 kilo. Itu kadang 2 jam, kadang 1 jam. Itu kesal, ya membuat stres. Akhirnya coping saya apa waktu itu? Udah ngapalin surat Yasin berulang-ulang. Jadi terakhir itu menghafal surat Yasin sampai hafal itu saat di jalan. Jadi dari Cemplang ke ke Gunung Gede, ke Jalan Pajajaran itu bisa 3 kali baca surat Yasin bolak-balik. Dan ternyata tadi itu salah satu solusi ya, coping, mengatasi stres di jalan. Ya udah membaca Quran. Nah ini dan ternyata sangat efektif. Kita stres tidak berkurang. Nah karena itu, jadi yang disebut dengan stresor ini bisa bersifat dari dalam diri sendiri, sesuatu yang menimbulkan kita stres. Saya ulangi ya, sesuatu yang menimbulkan kita stres. Ya. Nah, kemudian stres sumber yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Ya. Kita khawatir menghadapi ekonomi yang buruk, kemudian pekerjaan kita dikurangi load-nya, income jadi berkurang. Ya. Nah, yang berikutnya yang kita sebut dengan stres dari lingkungan, ya, baik secara fisik, gunung berapi meletus, itu juga bisa menyebabkan orang stres. Nah, stresor itu ada 2 macam. Yang pertama, normatif stresor. Ini yang kita sebut kita bisa antisipasi. Ya. Jadi kalau nanti nih anak-anak muda yang akan menikah, itu udah bisa diantisipasi oleh suami maupun istri stres itu. Pertama, kehamilan. Kehamilan akan menimbulkan stres. Permintaan aneh-aneh dari istri. Ya, kalau tidak dipenuhi, istri ngambek. Ya, ngambek bisa berkepanjangan. Suami stres, istri stres. Nah, ini sudah bisa diantisipasi. Tapi ada stres yang kita sebut dengan non normatif. Ya, tidak bisa diantisipasi. Ya. Ini karena tadi kejadian yang tiba-tiba. Ya. Misalnya kita menabrak tembok, ya. Kemudian mobil kacanya pecah. Maka udah terbayang oleh kita mengganti kaca mobil, harus ke bengkel. Tidak punya mobil dalam berapa hari. Nah, ini bisa menimbulkan stres, ya. Dan stres itu datang tiba-tiba. Nah, apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari yang menimbulkan stres? Ya, apa saja? Nah, ini kita lihat. Kematian salah seorang pasangan kita itu bisa menimbulkan stres. Ini dari hasil penelitian ya. Kemudian perceraian, ya. Kemudian salah seorang saudara kita meninggal. Kemudian kecelakaan, berhenti bekerja, ya. Kemudian ini yang penting juga nih bagi yang pegawai ini. Ternyata pensiun itu bisa menimbulkan stres, ya. Jadi pensiun bisa menimbulkan stres, ya. Dan seterusnya. Ini ada beberapa item yang menyebabkan munculnya stres. Kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, ya. Saya ulangi, kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, ya. Nah, jadi dari hasil penelitian inilah beberapa hal yang menimbulkan stres. Nah, karena itu manajemen sumber daya keluarga, ya, memberikan salah satu solusi, ya. Misalnya di rumah banyak pekerjaan rumah tangga harus diselesaikan. Bisa jadi stres. Nah, bagaimana cara mengatasi stres itu? Ya, salah satunya outsourcing. Ya. Membayar seseorang untuk mengurangi pekerjaan kita. Nggak bisa masak. Suami kalau menuntut istri harus bisa masak, bisa stres.
Solusinya ya udah sama-sama sepakati kita nggak usah memasak tapi beli makanan. Nah, ini juga bisa mengurangi stres. Nah, coba tolong perhatikan pasangannya masing-masing. Siapa yang nggak bisa masak ya? Nah, kalau tahu istrinya nggak bisa masak, jangan menuntut istrinya bisa masak karena bisa menimbulkan apa? Stres. Ya. Nah, kita sebagai individu seringkali memiliki semacam zona kenyamanan ya. Jadi ada level stres tertentu yang bisa kita akomodir ya. Jadi bisa kita terima ya. Dan kita sudah terbiasa seperti itu. Contohnya pekerjaan sehari-hari akhir tahun udah bisa diantisipasi akan stres semua pimpinan unit di IPB karena laporan harus masuk ya. Nah, kemudian bagaimana mengurangi stres tersebut ya. Nah, inilah yang saya sebut dengan comfort zone. Jadi setiap orang punya comfort zone. Nah, perhatikan juga bahwa stres itu bisa datang dari luar. Perhatikan apa saja yang selama ini membuat stres itu dari luar. Bisa jadi akhir bulan ketika penerimaan semakin turun itu juga bisa membuat stres. Begitu awal bulan kemudian kita bergembira kembali. Tapi juga ada stres, internal stres. Ya, paranoia. Takut berlebihan, itu dari dalam diri sendiri. Bukan dari luar. Itu juga yang akan menyebabkan stres. Nah, ada salah seorang peneliti mengatakan katanya ya, bagaimana dia mengurangi stres. Nah, ini salah satu advice dia begini. Jangan segera lupakan sesuatu yang nggak penting. Nah, ya, segera lupakan sesuatu yang dianggap tidak penting. Nah, itulah yang kita sebut dengan bagaimana mengelola stres. Nah, bagaimana kita mengelola stres? Delegasikan pekerjaan kepada orang lain. Ya. Kemudian segera kenali stres itu, kemudian segera lakukan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi stres tersebut. Nah, karena itu kita harus berlatih ya untuk mengurangi stres kita. Ya, karena stres itu akan datang setiap saat. Karena itu harus dilatih. Nah, tapi ada beberapa pekerjaan nih yang tingkat stresnya sangat tinggi. Yang paling tinggi ini adalah nih tentara. Yang kedua pemadam kebakaran dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini taksi driver. Ya. Nah, coba perhatikan pekerjaan kita masuk yang ke mana. Nah, kemarin ya saya sudah meminta berpartisipasi saudara-saudara di HAS untuk mengisi kuesioner. Sebetulnya kuesioner ini dikembangkan oleh seorang peneliti ya, Miller Alma, untuk mengukur yang kita sebut dengan seberapa rawan kita kena stres. Ya, ada 20 pertanyaan ya, kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada beberapa yang nggak cocok ya. Kemudian saya modifikasi. Nah, ini dia. Ya. Ini skor kerawanan terhadap stres warga HAS ya. Ada 18 sayang sekali nih. Ada 56 nama di WAG, hanya 18 yang berpartisipasi. Mohon kalau sempat diisi ya. Jadi yang paling rendah nilainya 52, paling tinggi 77. Kemudian rata-rata 64, yang minimum 52, yang maksimum 77. Nah, kalau skornya antara 20 sampai 40, ini yang kita sebut dengan sangat rawan menderita stres. Ya. Kemudian 40 sampai 60, ya, ini rawan menderita stres. Ya. Nah, ini harus kita bantu ya. Nah, warga HAS ini berarti ada sekitar 1, 2, 3, 4 orang. Ya. Nah, kalau 60 sampai 80, ini yang paling banyak, ini sehat. Nah, kemudian antara 80 sampai 100 sangat sehat. Nah, ternyata warga HAS ini dari 18 tidak ada yang kategori sangat sehat ya. Karena yang paling tinggi skornya adalah 77 ya. Nah, termasuk saya juga itu bukan 80 sampai 100 skornya. Nah, ini kondisi kesehatan daripada warga HAS. Nah, mungkin kalau datanya semakin bagus ini semakin menggambarkan tingkat kesehatan ya. Nah, stres akan datang pada intinya adalah bagaimana kita mengatasi stres itu. Salah satunya adalah dengan mengubah cara berpikir kita, dengan mengubah cara kita bereaksi. Oke, ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana keutuhan keluarga harus dipertahankan. Ya. Kemudian setiap anggota keluarga memberikan dukungan, ya, percaya diri satu dengan yang lainnya.
bangun keutuhan dan stabilitas keluarga. Betul ya. Dan yang ketiga, pahami segera situasi kesehatan fisik kita. Jangan sampai kita terlambat mengetahui kondisi kesehatan kita, karena itu yang akan menimbulkan stres. Ya, nah karena itu perhatikan lingkungan sekelilingnya. Apa yang akan menimbulkan stres, segera atasi. Kemudian yang kedua, kita berfokus kepada emosi. Kendalikan emosi dengan menolak pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Ya. Kemudian menghindari pembicaraan yang menyebabkan kita menimbulkan pemikiran yang negatif. Nah, bagaimana Quran berbicara mengenai stres ini? Tidak ada spesifik kata stres yang muncul, tapi indikatornya itu menunjukkan seperti itu. Nah, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, ya. Nah, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, jadi di sini kebaikan dan keburukan. Sesuatu yang buruk bisa menjadi stresor kepada kita. Menjadi menakutkan, menjadi khawatir, akhirnya kita menjadi stres. Nah, ternyata Allah sangat paham sekali dengan karakter manusia, yaitu adanya rasa takut atau khawatir. Qala Allah Ta'ala, la takhafa innani ma'akum asma'u wa ra'a. Ya. Allah berfirman, ya, Allah berfirman di sini bahwa jangan kamu takut. Ya, bahasa lain diterjemahkan jangan khawatir. Ya, aku beserta kamu berdua, aku mendengar. Nah, ini ceritanya sepertinya mengenai Nabi Musa. Bagaimana dia khawatir melihat kekuasaan Nabi Musa. Jadi yang menyebabkan kita takut juga seringkali takut terhadap manusia yang lainnya. Bagaimana Allah menggunakan kata-kata khofa. Ya. Nah, yang berikutnya. Allah menggunakan kata-kata khauf, ya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwal. Nah, kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Bagaimana kita akan sulit, ya, saya ulangi, kita akan sulit seringkali karena merasa khawatir kekurangan makanan, merasa khawatir kekurangan minuman, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya, takut juga menggunakan kata-kata khosyah. Ada 5 kali dalam bentuk kata benda. Takut kepada Allah. Nah, ini menarik, ya. Karena ternyata Al-Quran menggunakan kata yang berbeda untuk dengan kata yang takut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Nah, ketika mengatakan takut kepada Allah, dia menggunakan kata-kata khosyah. Nah, mungkin ini nanti Pak Kiai Haji Didin mohon menjelaskan, ya. Nah, yang ketiga, ya, tadi khauf, kemudian khosyah. Nah, yang ketiga seringkali menggunakan kata-kata ittaqo, ya. Takut kepada Allah, takut kepada hari kiamat. Nah, di sini wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafs, ya. Dan jagalah dirimu. Nah, dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan fear. Ya. Di sini dikatakan takutlah terhadap hari kiamat, suatu hari yang tak seorang pun dapat memberikan manfaat bagi orang-orang lain, dan Allah tidak menerima syafaat bagi orang-orang yang kafir. Nah, jadi di sini Allah menggunakan kata-kata ittaqo, ya, sebagai kata-kata bahwa jagalah dirimu, takutlah kamu akan hari kiamat. Ya. Kemudian takut kepada Allah juga sering menggunakan kata-kata takwa. Nah, yang keempat, ini yang kita sebut dengan
apa yang kita sebut dengan ini. Farhabun. Ya. Allah sering menggunakan maaf. Nah, oh maaf ini terlewat. Yarhabu, ya. Hai Bani Israel, ya Bani Israila, uzkuru ni'mati lati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dan hanya kepadalah kamu harus takut. Nah, jadi di sini ada kata yang keempat. Yarhabu, takut. Jadi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita lihat di sini ada 5 sebetulnya, ya. Jadi ada khauf, ada khosyah, ada hazaro, ada ittaqo, ada yarhabu. Nah, 5 kata ini sering digunakan. Jadi ketika takut kepada makhluk Allah yang lain, kepada fenomena alam, dia menggunakan kata-kata khauf. Takut kepada kelaparan, kepada khauf. Tapi begitu kepada Allah, khosyah. Nah, nanti mungkin interpretasinya kepada Ustaz Didin, ya. Kemudian hazarul maut. Ketika kepada kematian, ini menggunakan kata-kata hazaro, ya. Kemudian ittaqo, takut kepada Allah dan hari kiamat. Kemudian yang berikutnya adalah yarhabu, ketika berkaitan dengan takut kepada Allah. Nah, jadi sesungguhnya rasa takut ini adalah karakter sifat manusia. Saya ulangi ya, sifat manusia yang memang alamiah, ya. Dan itu bisa mengarahkan kepada stres. Jadi memang Allah lah yang menciptakan kita. Dialah yang maha tahu dari karakter kita sendiri. Nah, jadi kalau yang pertama takut, itu asal katanya rootnya adalah kho, waw, dan fa. Ya, kemudian beberapa kata perubahan kata itu muncul. Jadi betapa banyak ayat-ayat di dalam Quran yang berkaitan dengan takut ini. Yang kedua adalah khosyah. Asal katanya kho, sin, dan ya. Ya, ini ada 40 kata disebutkan dalam bentuk kata kerja pertama, khosyah. Ini berkaitan dengan takut kepada Allah. Nah, yang berikutnya ha, zal, dan ro. Ya, hazaro. Ini juga pengertiannya, ini juga takut. Ya, ini muncul beberapa kali di dalam Al-Quran. Nah, yang berikutnya adalah waw kopia. Ini yang asal kata dari takwa. Ini juga beberapa kali muncul. Nah, diartikan salah satunya adalah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya adalah ro, ha, dan ba. Ya, yarhabu. Ya, ini juga diterjemahkan salah satunya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa Allah menggunakan berbagai kata berikut? Nah, nanti interpretasinya oleh Profesor Didin Hafidudin. Nah, intinya begini, ya, bahwa rasa takut itu dalam perspektif psikologi bisa mengarah kepada stres. Kalau kita sudah stres, ya, maka kita seringkali tidak produktif. Tetapi stres itu harus kita kelola dengan baik, ya, karena setiap orang akan menghadapi stres. Nah, Quran memberikan panduan bagaimana mengelola stres tersebut. Yang pertama, niat ikhlas. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita terima dengan lapang dada. Sehingga dengan demikian maka, ya, kita menjadi tenang kembali. Di dalam Quran surat 9 ayat 91. Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka dapatkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini panduan di dalam niat dan ikhlas. Nah, yang kedua, ini yang penting sekali. Ya, wasta'in ya ayyuhalladzina amanu, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika kita punya masalah dari dalam diri sendiri maupun dari luar, maka sabar dan sholat. Nah, ini salah satu coping strategi bagi orang-orang yang beriman. Nah, yang berikutnya, bersyukur dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Fatihah, ya, demikian juga di dalam surat Al-Baqarah 156. Hai orang-orang yang beriman, wahai, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah,
kedua ucapan ini sangat akrab di kita, dan apabila kita pahami maknanya, setiap kali mengucapkannya saat menghadapi cobaan, maka niscaya akan muncul kekuatan psikologis yang besar untuk mampu menghadapi musibah ini. Segala puji bagi Allah semesta alam. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ayat 1 di situ dinyatakan. Nah, ini adalah salah satu coping strategi yang sangat jitu kalau kita amalkan, dan kita percaya segala permasalahan insya Allah akan ada solusinya. Dan yang terakhir, ya, doa dan zikir. Ya, ini adalah salah satu strategi yang sangat efektif. Ya, mengingat Allah, ala zikrillah tatmainul qulub. Berzikirlah kepada Allah, hati menjadi tenang. Kalau kita sedang kalau kita sedang galau, kita sedang gelisah, kita membaca Quran. Nanti dari situ kita akan memberikan ketenangan, akhirnya dapat memberikan solusi. Nah, contoh saya nih. Saya sering stres kalau naruh barang hilang. Wah, itu paling sering tuh ditegur ya oleh komandan di rumah. Ya, tenang Pak, baca sholawat. Baca sholawat. Mikir akhirnya, di mana ini kunci tadi. Begitu tiba-tiba saya memegang kantong saya, ternyata kunci ada di kantong belakang saya gitu. Nah, tadi stres tuh di mana, dicari kemana-mana, ya, di berbagai ruangan. Nah, itulah pentingnya mengucapkan sholawat berulang kali kita menjadi tenang. Nah, jadi dengan berdoa, berzikir itu hati menjadi tenang, maka Allah memberikan solusi kepada kita. Dan terakhir nih ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, jadi salah satu coping strategi dari stres itu silaturahim. Karena dengan silaturahim itu kita ketemu orang. Maka apa yang terjadi? Yang kita punya masalah, mendengarkan orang cerita, oh itu solusinya. Jadi kita mendapatkan inspirasi. Saya ulangi ya, kita memiliki inspirasi karena bersilaturahim. Nah, demikianlah diskusi kita mengenai stres ini, bahwa stres adalah bisa muncul dalam diri kita. Salah satu sumber penyebabnya adalah rasa takut. Dan rasa takut itu adalah alamiah. Bagaimana kita mengatasinya? Ternyata Al-Quran sudah memberikan solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya langsung tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab, apa ada tambahan dari Wadidin? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat bagus ya, apa yang disampaikan Profesor Ujang ini. Dan kalau bisa ini diteruskan ya Pak Ujang menjadi sebuah buku ya. Karena ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, ada satu hal yang juga sering terjadi pada kehidupan manusia di atas stres, yaitu putus asa. Ya, dan itu kata-kata putus asa itu diungkapkan dalam Al-Quran. Itu pada surat Yusuf ya. Surat Yusuf ayat 87. Jadi surat Yusuf ayat 87 menjelaskan itu. Wala tayasu min rauhillah innahu la ya'sul qaumul kafirun. Ya, jadi janganlah kalian berputus asa dalam mendapatkan rahmat dari Allah. Karena tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang yang tidak beriman. Ya, jadi itu perlu. Yang kedua, ada tambahan sedikit ya, bahwa kita itu perlu istiqomah. Ya, istiqomah dalam kebaikan. Karena istiqomah itu yang akan menghasilkan ketenangan. Jadi walaupun kita berhadapan dengan berbagai macam masalah, kita akan siap menghadapi masalah itu. Dan itu disebutkan di dalam surat Fussilat, Pak Ujang. Surat Fussilat itu ya. 41. Surat ke-41
Ayatnya adalah ayat 30 mulainya. Ya. Fussilat 31 sampai 32. Surat 30 ya. Surat 41 ayat 30 32. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nah itu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah. Tetapi yang perlu kita sadari bersama bahwa di dalam Al-Quran kata-kata istiqomah selalu diawali dengan summa. Ya, beda pada artinya kemudian juga, tapi tidak wau. Kalau wau ya, itu artinya dari satu pekerjaan langsung pada pekerjaan yang lain. Kalau kita misalnya mau sholat, berwudu, membasuh muka, kemudian membasuh tangan, itu pakai wau, bukan pakai summa. Yang namanya summa itu namanya ta'qib wa ta'khir. Butuh waktu. Jadi orang bisa istiqomah itu tidak mendadak, tidak dalam waktu singkat, tapi butuh pembinaan. Ya, pengajian kita sudah lama ya, pengajian khas itu. Itu salah satunya adalah dalam rangka membangun istiqomah pada diri kita. Sumastaqamu. Kalau orang sudah istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu itu. Turun malaikat ya, yang selalu memberikan kabar gembira, tidak usah takut, tidak usah sedih. Itu malaikat langsung. Ada kekuatan pada diri kita, ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dibaca uraian surat 30 ini menarik. Jadi malaikat yang membersihkan dalam hati kita, kalbu kita. Bagi orang yang beriman, istiqomah. Berkata selalu al-malaikat Allah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu yang kedua ya. Ya. Ketiga, saya kira untuk menghilangkan stres ini, dan stres ini kan seolah sesuatu yang wajar terjadi ya, sering terjadilah. Ya. Jadi siapapun kita yang menghadapi kesulitan, tapi dengan cara banyak sujud, ya, perbanyak sujud. Jadi perbanyak sujud itu salah satu upaya kita untuk mengurangi, walaupun tidak menghilangkan, mengurangi stres. Ya dengan memohon kepada Allah. Sujud lama. Sujudnya bisa langsung, bisa dikaitkan dengan sholat, ya begitu. Sujud itu alat itu diberikan Allah. Ya kalau kita mendapatkan nikmat langsung sujud syukur kan. Kalau kita mendapat musibah juga sujud. Ya supaya tidak sampai musibah itu, karena musibah yang paling berat tuh musibah dalam agama, dalam kepribadian. Oh musibah tadi hilang kunci, tidak bisa ketemu, ya apalagi hilang kunci, hilang kacamata, itu biasa itu. Nah, itu ya betul. Nah, itu biasa. Tapi kata Nabi ya dalam hadis, wala taj'alna musibatana dinina. Kau jadikan musibah kami dalam musibah agama. Jadi kalau musibah orang uang itu biasa, sakit itu biasa. Tapi yang paling dasar yang berat musibah dalam agama. Kalau sudah tidak sholat, tidak mau ngaji, tidak mau baca, itu musibah besar itu. Ya itu yang harus diperhatikan. Ini saya kira bagus Pak Ujang nih. Ya, terima kasih tambahnya Kang Didin. Saya pikir itu menambah keyakinan kita ya. Tadi dengan ayat yang disampaikan oleh Kang Didin ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ada pertanyaan tuh, silakan. Ada pertanyaan yang di chat dulu ya. Tadi ada apakah paranoid sama dengan stres dan bagaimana mengatasi yang terbaik? Ya, paranoid itu bisa jadi tidak akan mengarah ke stres ya. Tapi kalau itu terus-menerus dipelihara, itu kita bisa menjadi stres. Misalnya kita takut melihat ada orang yang takut melihat binatang, ya, misalnya melihat ular. Kemudian saking takutnya sampai
konsentrasi kalau mau makan, ya, menyebabkan tubuhnya jadi lemah dan seterusnya. Kemudian merasa takut terus-menerus, nah itu sudah stres. Jadi paranoid bisa mengarah kepada stres, ya. Tapi kalau paranoid itu kita kelola dengan baik, ya, makanya orang-orang psikologi ada ininya, ada apa namanya yang kita sebut dengan orang-orang psikologi ada cara untuk mengatasinya, ya, dilatih. Misalnya anak-anak ada yang takut dengan makanan tertentu. Nah, itu diperkenalkan sedikit demi sedikit. Sehingga dia tidak merasa takut. Nah, jadi intinya bahwa stres paranoid itu tidak selalu mengarah kepada ketakutan, apa namanya, stres. Ya, terima kasih. Oke. Apakah ada yang mau tanya lagi? Langsung aja ya. Ya, silakan. Saya yang mau nanya. Tuh, silakan, senang. Oh iya, yang dulu deh. Benar nih, oke. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ini yang saya sukai, Om Ujang, makasih banyak. Nggak tahu tadi Om Ujang udah ini belum ya, udah mention belum di ayat, kalau belum di ayat 28 surat Al-Rod. Ya, bacakan. Belum yang beriman dan hati mereka belum ya. Ya, di situ artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Itu ayat favorit saya banget. Soalnya emang yang dasarnya manusia, terutama saya, ya emang sering stres gitu ya. Apalagi ya mungkin ya, karena kita mengalami itu apa namanya, siklus tiap bulan itu yang ada faktornya, semua kayak rata-rata gitu. Jadi emang zikir itu, the remembrance of Allah itu, zikir itu menolong banyak. Terus kedua sholawat. Terus namanya, oh ya, pertanyaan saya. Antara tawakal dan tawakal itu kan kayaknya artinya pasrah juga ya. Tawakal itu berpegang kepada ketentuan Allah ya, karena semuanya Allah sudah menentukan. Antara tawakal dan ikhtiar itu gimana menurut Om Ujang? Maksudnya kalau kita tahu semua udah ditentukan, untuk apa ikhtiar? Kan suka ada yang bilang begitu, ada yang bilang ikhtiar itu emang salah satu bentuk ibadah. Tolong diperjelas aja gitu supaya kita enggak we're not lazy tuh untuk berusaha, karena pengertian Yayang tidak ada sesuatu pun yang kita usahakan, misalnya kita fail atau sukses, nah hasilnya itu nggak ada hubungannya dengan usaha kita sebenarnya. Itu pengertiannya, yang itu semua udah ketentuan Allah. Jadi gimana supaya kita tuh lebih lebih tentram, lebih happy dengan resultnya gitu. Meskipun kita disuruh berikhtiar. Ngerti nggak Om Ujang maksudnya? Ya, oke. Oke, makasih. Ya, terima kasih Yayang. Tadi tambahan ayatnya. Jadi benar sekali ya. Seringkali dalam keseharian kita merasakan bagaimana tekanan yang ada pada diri kita. Sehari-hari lah, kehidupan sehari-hari ya. Banyak pekerjaan harus selesai pada waktu yang bersamaan. Sehingga kita nggak bisa konsentrasi. Nah, ternyata Allah itu memberikan sebuah solusi. Ya, zikir, tenang. Ini saya praktekkan saat nyetir dari rumah ke Jalan Pajajaran. Macet, kesal, segala macam. Saya bilang tadi kalau kesal terus,
saya jadi pening, jadi stres, rugi pada diri sendiri kan. Padahal kita nggak bisa mengubah keadaan jalan. Ya, saya berpikir ganti positif. Udah, saya baca satu ayat dari Yasin. Saya ulang kali, bolak-balik. Sampai saya hafal surat Yasin itu di jalan raya. Alhamdulillah itu ya. Jadi itu solusinya ya. Nah, yang kedua, antara ikhtiar dan ini dan keberhasilan ya. Saya teringat kemarin saya memberikan ceramah Maulid ya, judulnya Kepemimpinan Rasulullah Menginspirasi ya kepemimpinan modern masa kini. Ada 20 kepemimpinan Rasulullah saya listing. Sayang baru 10 udah di stop sama panitia karena acara yang lain. Jadi tinggal 10 lagi. Nah, saya akan ulangi. Salah satu yang menginspirasi itu adalah Rasulullah mendidik dan mengajarkan umatnya apa yang disebut dengan konsep sunatullah. Apa maksudnya? Segala sesuatu ada sebab akibatnya. Ya. Ketika Rasulullah perang beberapa kali, ada yang memenangkan pertempuran, ada yang kalah. Ya. Dan ternyata begitu kalah, dia mengevaluasi apa strategi yang keliru di peperangan Uhud. Ternyata kekeliruan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah tidak disiplin. Jadi strategi peperangan saat itu, orang yang memanah berada di bukit dan jangan bergerak. Ini kan sebuah strategi sunatullah. Ya, ada usaha di situ. Ada usaha. Kalaupun kalah, ada penyebabnya. Itulah dalam kehidupan kita sekarang. Nabi Muhammad itu mengajarkan sesuatu yang sangat rasional. Ya. Kalau kamu gagal ada penyebabnya. Tetapi ingat, tidak selalu usaha kamu selalu berhasil. Mungkin Allah tunda. Disitulah kata-kata ini sudah menjadi kodok dan kita bersabar. Jadi yang diperintahkan itu adalah ikhtiarnya. Soal keberhasilan kita serahkan kepada Allah. Nah, itu hakikatnya yang beriman. Itu Nabi sudah ajarkan. Yang kedua, kita lihat, kenapa Nabi hijrah? Nabi kan bisa saja, ya Allah, hancurkan penduduk Mekah, kemudian menangkanlah umat Islam tanpa usaha. Tapi tidak. Nabi mengajarkan sunatullah. Nabi mengajarkan umatnya menderita sementara. Hijrah ke Madinah. Dan berikutnya kembali memenangkan peperangan. Sehingga kalau dalam bahasa peperangan sekarang begini. Kita harus memenangkan peperangan. Bukan hanya memenangkan pertempuran. Jadi pertempuran Khandak, pertemuan Uhud, pertempuran Badar itu hanya pertempuran bukan peperangan. Tapi peperangan yang sesungguhnya adalah memasukkan konsep tauhid ke dalam bangsa Arab sehingga dia menerima. Nah, dalam perjalanannya itu sunatullah. Nabi berperang dia luka. Manusia. Nabi lelah, Nabi capek. Ada strategi yang tidak dijalankan, itu kalah gitu. Jadi kita sangat salah ingin berhasil tidak melakukan usaha. Jadi Islam itu sangat rasional. Karena itu mujizat Nabi itu bukan seperti mujizat nabi-nabi yang lain. Mujizat Nabi adalah sesuatu yang sangat rasional. Dia hijrah, dia pindah, dia ngumpet. Padahal dia bisa saja meminta kepada Allah, ya. Tapi Nabi Muhammad itu adalah nabi untuk generasi masa yang akan datang, di mana sunatullah itu berlaku. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi istilahnya begini, kalau nggak mau kehilangan sepeda di luar rumah, ya kunci dulu. Setelah dikunci hilang, baru kita bersabar. Jangan sampai begini. Taruh saja sepeda di depan rumah, nggak usah dikunci. Toh nanti kalaupun itu takdirnya tidak hilang, tidak akan hilang. Nah, coba aja dicoba.
hilang, akhirnya kita kecewa. Nah, sama seperti Om Ujang dulu di Iowa. Beli sepeda $25. Ya lupa ngunci, ya hilang, diambil orang. Kalaupun nggak diambil orang, dipakai, ditaruh di tempat lain gitu. Makasih Yang. Ya ini tambahan ya dari Om Ujang. Nanti coba nanti dilihat ya surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra ya. 17 ayat 18 sampai ayat 20. Bahwa kami kata Allah akan memberikan kesempatan kepada yang beriman maupun yang tidak. Bekerja. Kami tidak akan menghalang orang kafir pun kalau dia bekerja dia akan mendapatkan. Ya, hanya di dunia tetapi ya, di akhirat lain. Jadi artinya apa? Artinya di dunia ini ada sunnatullah. Ya harus kita ikuti. Kalau kita mau kaya ya bekerja, berusaha. Kalau kita mau pinter ya belajar. Nggak mungkin tanpa bekerja, tanpa usaha kita jadi orang kaya. Tidak mungkin tanpa belajar ya kita akan menjadi orang yang pinter. Nggak mungkin. Jadi cuma belajar itu kan ada sendiri, bertanya dan lain sebagainya. Dan itu sunnatullah yang berlaku pasti. Ya eksak konstan namanya ya. Berlaku pada semua kehidupan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, bedanya berhasil dan tidak yang diawali dengan ikhtiar itu beda lain ininya. Ya pada diri kita lain. Misalnya gini, kita berusaha, target kita untung 100 juta. Ya, tapi ternyata kita sudah berikhtiar, sudah berusaha, hanya mendapatkan 50 juta. Lain tuh, nilai 50 juta itu lain. Ya, ada sebuah kenikmatan tersendiri. Karena didapat dengan cara kita ikhtiar. Dan itulah yang kenapa dalam Islam itu yang disebut dengan orientasi proses, bukan orientasi hasil. Ya, makanya dalam sistem perbankan itu kan orientasi proses. Nggak boleh kenapa fixed return itu, karena itu orientasi hasil. Orang banyak melakukan sesuatu yang salah, ya karena dia orientasinya apa? Hasil. Padahal yang paling penting itu orientasinya apa? Proses. Dalam dakwah juga begitu. Silakan lihat surat An-Nahl ya, ayat 125. Di situ dikatakan, ajak olehmu ya orang-orang pada ajaran agama Allah dengan cara hikmah. Kemudian cara nasihat yang baik. Kalaupun ada diskusi dengan cara yang baik. Tapi apakah dia mendapatkan hidayah atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Gitu. Jadi itu pada itunya ya, ikhtiar itu. Ikhtiar itu pasti menghasilkan sesuatu. Walaupun yang dicita-cita belum berhasil. Gitu. Pasti akan nikmat rasanya pada orang yang berikhtiar. Begitu. Tambahan saja. Ya, makasih Kang Didin. Selanjutnya Waroni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, gini. Di Amerika ini penggunaan obat anti stres termasuk yang tertinggi di dunia dan dokter itu cepat sekali. Termasuk yang tertinggi. Ya. Nah, apa tanggapan Anda terhadap penggunaan obat anti stres? Gimana tuh? Ya. Tapi saya nggak tahu apakah ada ininya ya dari MUI. Tapi menurut saya itu salah satu coping ya secara fisik. Iya. Jadi artinya begini, termasuk juga misalnya orang tidak bisa tidur, ya, kemudian diberikan pil obat tidur. Nah, tetapi kan obat itu sementara ya, kemudian dievaluasi. Ya, karena kan kalau misalnya tadi orang yakin dengan terapi membaca Quran dia bisa tidur nyenyak, itu kan butuh proses, Karoni. Dan nggak bisa diberlakukan kepada orang-orang yang tidak bukan beragama kepada orang yang bukan beragama Islam. Aduh, pintar. Nah, itu jadi problemnya ya. Jadi menurut saya sebagai sebuah proses untuk penyembuhan
yang bisa diterima begitu. Sama di kita juga demikian, kombinasi ya. Misalnya begini, di kita sendiri kan dianjurkan untuk berobat itu, ya, segala macam penyakit, termasuk tadi karena dari penyakit stres yang sifatnya psikis bisa ke fisik. Ini gelasnya nih, dan kalau itu sakitnya fisik, salah satu copingnya, strateginya ya meminum obat, Karoni. Iya, habis di sini. Ya. Nah, dulu saya pengalaman, saking takutnya dioperasi, itu kabur dari rumah sakit. Halo? Ya, Karoni, saya punya pengalaman. Saking takutnya mau dioperasi. Jelek, jadi off ini aja, Pak. Off video. Putus-putus, Kang Ujang. Off video aja, off video. Biar soalnya internetnya jelek, Pak. Ya, internetnya jelek. Oke, jadi saya punya pengalaman, begitu takutnya mau dioperasi, sampai harus pulang, ya. Ditambah ada yang nakut-nakutin, penyakit itu tidak akan sembuh dioperasi, akan muncul kembali. Ya. Akhirnya saya minum terapi obat herbal, minum daun handelem. Ya, alhamdulillah membaik sekarang ini. Jadi putus-putus ya. Iya, jaringannya jelek karena nih. Oke, silakan yang lain. Yang lain gimana? Apakah ada yang mau nanya lagi? Kalau di zaman Nabi, bagaimana cara mengatasinya itu? Kalau ada cerita tentang Nabi Muhammad mengatasi stres misalnya sahabatnya gitu. Ada nggak cerita tentang Nabi Muhammad? Ya, itu ayat yang disampaikan oleh Om Ujang itu kan kisah Nabi ya dengan siapa, Abu Bakar ketika mau berhijrah. Jelas nggak nih? Jelas. Mau berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian kan itu dulu ke Gua Sur ya ke Gua Sur, dan kemudian masuk ke lubang itu di Gua Sur, dan ketika itu bersama dengan sahabat beliau yaitu Abu Bakar Siddiq. Kemudian ketika sudah agak lama di situ, tiba-tiba di atas itu ada suara gemuruh, kuda-kuda dari musuh yang akan membunuh. Ya, nah kemudian pada saat itulah Abu Bakar Siddiq kelihatan takut, ya. Dan kemudian turun ayat, "Takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan takut, jangan bersedih, Allah kita. Ya, bersama kita. Sampai Muhammad Muslim sudah jual data. Orang musuhnya itu tidak melihat sedikit pun ke bawah. Jaga oleh Allah. La taqaf wa la tahzan. Jadi ada itu yang pertama, yang kedua yaitu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Ya. Kan beliau datang oleh siapa, malaikat Jibril kan ya. Malaikat Jibril mengatakan Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Ya, Iqra ma'ana biqari. Nah, kemudian akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Dan kemudian menarik ini ya dialog Rasulullah dengan Siti Khadijah. Beliau berkata pada Siti Khadijah, "Zammiluni zammiluni. Khasyitu ala nafsi." Selimuti aku. Aku telah takut sekarang ini ya menghadapi kejadian semalam. Nah, begitu disampaikan siapa? Dari Rasulullah kepada Siti Khadijah. Tapi Siti Khadijah ketika itu betul-betul berfungsi sebagai istri yang mengetahui bahwa ini adalah orang yang mulia. Ya. Nah, kemudian
Beliau mengatakan begini, kalla wallahi ma yusikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan engkau. Jangan takut. Kenapa? Karena engkau itu punya 5 perbuatan yang menyebabkan saya yakin dengan sebab 5 perbuatan itu Allah tidak akan pernah menghinakan engkau. Apa 5 perbuatan itu? Pertama, innaka latasilur rahimah. Ya, engkau tuh ahli silaturahmi. Ya, selalu silaturahmi. Pada saat itu Arab Saudi yang berperang, tapi Rasulullah selalu silaturahmi. Jadi silaturahmi itu akan itu rasa khawatir, rasa takut. Tadi Pak Ujang menjelaskan surat An-Nisa ayat 1. Ya, innaka latasilur rahimah. Yang kedua, wa tahmilul kalla. Terbiasa menghadapi kesulitan. Tertempa oleh kesulitan. Ya, cari sendiri, berusaha sendiri. Kemudian wataksimul ma'duma. Ya, beliau tuh sangat kreatif, ini siapa? Produktif, inovatif. Jadi beliau itu tidak pernah berdagang ya dengan barang dagangan yang sama dengan yang lain. Gitu ya. Tahu situasi kondisi. Kalau misalnya orang Arab yang lain dagangnya A, dia pilih yang B. Kreatif, inovatif. Kemudian yang keempat, waktu kridhoefa, menghormati tamu. Ternyata menghormati tamu itu akan menghilangkan stres. Ya. Dan kemudian watu'inu ala nawaibil haqi. Yang terakhir adalah menolong orang yang suka membela kebenaran, membela kejujuran. Beliau yang tampil untuk membelanya. Ini sebelum jadi Rasul. Jadi ternyata Siti Khadijah memberikan nasihat yang luar biasa berdasarkan perilaku dari Rasulullah SAW. Yakinlah katanya Rasulullah tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2 contoh itu tuh, ya, Onal ya, yang terjadi di zaman Nabi. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, sudah mulai azan zuhur. Mau nunggu azan dulu atau gimana? Atau langsung tutup aja ya, Pak? Tutup aja, doa aja. Oh ya, oke. Langsung terima kasih materinya dan dari Mujang dan Wadidin. Langsung penutup doa aja ya. Pada Ahambari. Iya. Kita istighfar 3 kali ya sama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuhyina biha jamil ahwali wal afat wa taqbilan jamil hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata min nar wal afwa indal kitab. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min COVID-19. Ya Rahmanir-Rahim. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsa wal corona wal mihan ma zahara minha wa ma batan fi baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua, ya Allah. Berkahi dan rahmati kami semua, keluarga hati, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa, ya Allah. Jadikan hamba-Mu yang ahlul Quran, ya Allah. Jadikan kami yang bertakwa, ahli zakat, infak, sedekah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami orang yang selalu bersemangat dalam kebaikan, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, ya Allah. Berilah kami kesehatan jasmani maupun rohani. Jauhkanlah kami dari segala penyakit, ya Allah. Jauhkan kami, hindari kami dari virus corona, ya Allah, COVID-19, Allah. Amin.
birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit stres ya Allah. Berikan kami ketenangan ya Allah. Berilah kami ketenangan hati, ketenangan pikiran ya Allah. Berilah kami pinah ya Allah. Berilah hidayah taufik darimu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma khtim hayatana bi husnil khatimah. Allahumma khtim hayatana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.